Hembusan napas panjang Anissa yang tengah berjalan di koridor rumah sakit menuju ke pintu kaca kembar ujung sana. Dia terlihat lesu dengan raut wajah kelelahan karena terlalu banyak bekerja serta mengerjakan banyak tugas lainnya. Dia bilang mau bukti kalau aku sudah punya kekasih. Tapi sedari tadi siang sampai sekarang gak ada kesempatan sama sekali untuk mengobrol lagi. Ocehan pelan Anissa merasa disayangkan karena sejak menerima foto dari si Egi untuk pembuktian, namun dia belum sempat juga bertemu lagi atau mengobrol dengan gadis bernama Nina itu. Ketika kaki Anissa hampir menempel ke permukaan kaca, pintu kaca kembar itu terbuka lebar secara otomatis. Segera dia melangkah keluar gedung hingga kini telah berada di teras rumah sakit, menunggu jemputan. Anissa, panggil seseorang yang baru saja keluar dari pintu kaca tersebut. Anissa menoleh ke arah suara, namun dia memilih tidak menjawab panggilan tersebut, kembali mengalihkan pandangan ke arah lain. Dr. Franz tetap mengulas senyuman tenang, berdiri di sebelahnya. "Kamu mau pulang?" tanya dia berbasa-basi. Anissa mengangguk pelan. Sahutnya masih tanpa melirik ataupun menatap si lawan bicara. "Apa dijemput lagi sama si Egi?" tanya Franz menatap gadis di sebelahnya itu. "Iya," jawab Anissa lagi tak acuh. Sudah malas meladeni lelaki si penyebab gosip. Tatapan Franz berubah sendu seiring senyumannya menipis, tersirat kepedihan dan mendesah pelan sebelum berucap, "Anissa, maafkan saya sudah memaksamu, dan lupakan soal pembicaraan sewaktu siang tadi." Akhirnya Anissa melirik ke arah lelaki itu. Setitik perasaan tak tega muncul di benaknya. Dia kembali memalingkan tatapan ke arah lain dan berdehem menghilangkan kecanggungan. "Saya sudah memaafkan Anda, jadi dokter tak perlu merasa bersalah begitu." Sebersih senyuman kelegaan terukir di sudut bibir Franz. Lalu dia menatap gadis di sebelahnya. "Terima kasih. Kalau begitu, saya permisi. Dan berhati-hatilah saat pulang nanti." Pamit dia menganggukkan kepala sebagai salam, lalu melangkah menuruni anak tangga teras dan berjalan menuju parkiran mobil. Anissa hanya bisa memandangi punggung tegap lelaki yang mulai menjauh itu dengan tatapan aneh. "Yah, begini lebih baik," gumamnya pelan. Sementara di sisi lain dari dalam gedung rumah sakit, di lorong yang menghadap langsung ke jendela kaca besar yang menampilkan teras rumah sakit, terlihat seorang gadis berseragam medis, berdiri memandang dengan sorot mata kebencian ke arah punggung gadis di teras sana. "Dasar jalang, berani sekali mendekati lelakiku." Geraman yang disertai gemeretak gigi mengkerat dan tangan terkepal kuat. Terlihat jelas dia begitu membenci orang di luar sana. "Hei, kenapa kamu di sini? Ayo kita pulang." Teguran gadis lain merangkul pundak si gadis yang mematung itu. Seketika raut wajah Nina berubah normal kembali dan tersenyum lebar nan palsu. Iya, ayo." Sejenak dia melirik sinis nan tajam ke arah punggung Anissa yang masih mematung di ujung sana, lalu berbalik pergi bersama temannya. Kembali ke Anissa berada. Sebuah mobil berwarna putih berhenti tepat di hadapan Anissa berdiri. Tanpa menunggu sang suami turun dari mobil, segera Anissa berjalan ke arah mobil tersebut dan menarik handle pintu lalu masuk ke dalam duduk di kursi penumpang belakang. "Kamu baru pulang?" tanya Anissa menatap setelan kantor yang masih melekat di tubuh lelaki yang terduduk di sebelahnya. Gumam Egi sambil menyenderkan kepala ke bahu sang istri. "Malam, Nona," sapa Alex yang berada di kursi kemudi sudah melajukan kembali mobilnya. Anissa menoleh dan tersenyum ramah. "Malam juga, Kak. Ini melelahkan dan aku sangat lapar." Oceh Egi mendusel-dusel kepala mencari posisi yang nyaman. Anissa beralih menatap lelaki yang bersender itu dan memberi usapan lembut di rambut. "Apa kamu belum makan malam?" tanyanya karena waktu sudah menunjukkan pukul 8 malam lewat 1/4. Yang pastinya makan malam sudah terlambat. Egi menimpali dengan gumaman lagi, seraya melingkarkan tangan memeluk pinggang sang istri. Anissa masih membelai rambut Egi dengan lembut. "Kita mampir di tempat makan dulu gimana? Soalnya hari ini aku pulang telat."
akan kemalaman banget kalau nunggu aku masak dulu. Dia bilang tidak mau makan masakan selain yang dimasak oleh Nona. Sedari sore juga dia bilangnya begitu, padahal kita bertemu beberapa klien di restoran. Tapi dia hanya meminum jus saja, tidak memakan apapun. Tutur Alex di sela fokus menyetir. Anissa beralih mengusap pelan bahu lelaki yang tampak nyaman memejamkan mata bersender memeluknya itu. Kenapa harus kayak gitu sih? Makanlah jika kamu lapar. Jangan hanya memakan masakan buatanku saja. Kalau kayak gini caranya, mahmu bisa kambuh lagi loh. Lidahku hanya ingin menelan masakanmu saja, Anissa. Sahutan Egy pelan. Kamu ini... Anissa beralih menatap ke orang yang berada di kursi kabin. Apakah Alex juga belum makan? Kekehan pelan keluar dari bibir Alex. Saya sudah makan dessert. Tapi jika Nona menawari saya makan malam lagi, saya tidak akan menolak. Dasar rakus. Sewot Egy mendengus sebal. Kalau begitu, bisakah kakak percepat laju mobilnya agar saya bisa keburu memasak? Baik Nona Anissa. Alex menginjak pedal gas untuk menambah kecepatan laju mobil. Anissa, teruskan tanganmu mengusapku lagi. Rajuk manja Egy memegang tangan Anissa yang pergerakannya sempat terhenti. Iya. Kembali Anissa memberi usapan lembut menenangkan. Beberapa waktu kemudian, selesai makan malam, seperti biasa Alex diperintahkan oleh si Egy untuk mengurusi cucian piring kotor. Sementara Anissa membereskan meja makan, namun di saat suasana damai itu, tiba-tiba lampu rumah padam semua dan penglihatan menjadi gelap gulita. Mati lampu. Mana busanya belum terbilas semua lagi, gumam Alex sambil melepaskan sarung tangan karet dan apron dari tubuhnya. Suara benturan keras yang berasal dari Anissa yang kepentok dan sudah berjongkok meringkuk menahan sesak oleh ketakutannya akan kegelapan. Apa itu? Heran Alex mengedarkan pandangan yang walau gelap masih terlihat remang-remang. Dia melangkah ke asal suara benturan tadi. Anissa sudah tak bisa menahan diri lagi, sampai dadanya seakan ketekan beban berat yang membuatnya sulit menghirup udara. Sayang, Egy dibuat panik berhambur mendekati gadis yang berada di bawah meja itu. Alex, segera ambilkan lampu darurat. Baik. Walau bingung akan situasi sekarang, Alex segera memutar arah berjalan keluar ruangan makan. Akhirnya Egy mendapati tubuh sang istri. Dia langsung merengkuh dan memeluknya. Anissa, sayang, aku di sini. Jangan takut. Dia mengusap pelan punggung gadis itu yang sudah naik turun akibat napasnya terengah berjuang menahan sesak di dada. Egy, lirih Anissa tersendat oleh napas pendek. Iya sayang, aku di sini. Elusan lembut Egy mencoba menenangkan. Obat. Tolong antar. Aku ke kamar. Suara Anissa masih tersendat-sendat dan membalas memeluk tak kalah erat. Tenanglah sayang, iya kita akan ke kamar. Ucap Egy menenangkan dan menggendong gadis itu ala bridal style. Dia mulai melangkahkan kaki berjalan mencari pintu untuk keluar ruangan makan. Egy, panggil Anissa dengan suara bergetar dan lemah. Sangat gelap. Apakah kamu bisa berjalan? Jangan khawatir sayang. Aku masih bisa sedikit melihat, jawab Egy berjalan pelan. Tiba-tiba sebuah cahaya dari arah pintu masuk muncul bagai purnama yang muncul di kegelapan malam. Cahaya itu berasal dari Alex yang membawa lampu LED darurat. Anissa yang semula meringkuk dalam dekapan si Egy, sontak menggerakkan kepala menoleh ke arah cahaya itu. Perasaan baru saya tinggal sebentar, tapi mereka sudah lengket gini. Alex berkomentar sembari menghampiri pasangan sejoli itu. Bagaimana sayang? Apa sudah baikan? Egy bertanya seraya menatap wajah cantik si istri yang tersorot oleh cahaya lampu. Ini sedikit lebih baik. Balas Anissa mulai bisa bernapas lagi, tidak sesesak tadi. Melihat banyaknya bulir keringat di dahi Anissa, perasaan perih tertoreh di hati Egy dengan segera dia mengeratkan gendongan. Alex, terangi jalanku, pinta Egy sembari berjalan melewati lelaki pembawa lampu itu begitu saja.
Alex hanya bisa menghela napas panjang dan menurut mengikuti keduanya dari belakang sambil membawakan lampu untuk menerangi jalan. Sesampainya di dalam kamar, Egy merebahkan tubuh gadis itu ke atas kasur. "Kau keluar, Lex. Malam ini biarkan aku tinggal sekamar dengan Anissa." "Hah? Kau tidak berkeluar. Besok akan kujelaskan mengenai kondisi dia." Sentakan Egy membuat Alex menghembuskan napas pelan. Sejenak dia menatap gadis yang terlihat lemah di atas ranjang. "Baiklah." Kemudian dia berbalik melangkah ke arah pintu keluar. "Hei," panggil Egy menghentikan langkah kaki Alex menoleh. "Ada apa lagi?" "Tinggalkan lampu itu dan cari tahu penyebab lampu rumah bisa mati semua." Alex kembali berbalik dan meletakkan lampu darurat di atas meja nakas dekat ranjang. "Tadi saya sempat mengecek keluar. Sepertinya ada pemadaman lampu dari pusat," kata dia sambil merogoh ponsel dari saku celana dan menyalakan senter ponsel. Egy mengangguk kecil lalu mengedikan dagu sebagai isyarat agar Alex segera keluar dari kamar. Baiklah, saya akan keluar." Alex kembali melihat Anissa untuk memastikan keadaannya. "Selamat beristirahat." Kemudian dia berbalik lagi dan berlalu meninggalkan kedua orang tersebut. Sepeninggalan Alex, Egy beranjak dari duduknya, mengambil kotak obat yang berada di dalam lemari nakas, dan mengobrak-abriknya mencari botol obat yang dibutuhkan saat ini. Setelah mendapatkan yang dicari, dia kembali duduk di sisi ranjang yang kosong. Dia menatap sendu pada wajah cantik nan sedikit pucat itu, lalu mengusap buliran peluh di kening yang terus keluar. "Sayang, minumlah obat dulu," ucap Egy lembut. Anissa membuka mata dan membalas menatap sayu. Dia mengangguk lemah dan hendak bangkit dari tidurannya. Dan Egy dengan sigap membantu merangkul bahu gadis itu. Anissa meminum pil obat yang dimasukkan ke dalam mulut dan mendorongnya dengan air yang disodorkan ke bibir. Setelahnya, Egy melepaskan kerudung dan kembali membantu Anissa untuk terbaring. Egy menyelimuti tubuh Anissa dan ikut menaiki ranjang lalu berbaring di sampingnya. "Aku akan menemanimu. Kau jangan takut lagi." Gumam Anissa mulai memejamkan mata. Dengan lembut penuh kasih sayang, Egy menarik tubuh sang istri agar menyamping menghadap ke arahnya, lalu memeluknya sehingga kepala Anissa bersandar di dadanya. Beberapa saat keheningan membentang di antara mereka berdua. "Egy," Anissa memulai obrolan. "Iya sayang." Egy menanggapi seraya membelai lembut punggung serta rambut sang istri. "Aku sangat takut akan kegelapan dan ruang sempit." Sejenak pergerakan tangan Egy terhenti. Dia melirik wajah gadis yang berada dalam dekapannya. "Aku tahu itu." Hembusan napas panjang keluar dari mulut Anissa. Sebelum membuka mulut menceritakan kisah awal mula dia memiliki trauma tersebut. Saat itu Anissa masih duduk di kelas 4 sekolah dasar. Dia seorang siswi yang pandai dan cantik, sehingga banyak orang-orang selalu memujinya sampai bisa dianak emaskan. Namun kelebihan yang dimilikinya itu malah membuat teman-teman sebayanya merasa iri, hingga menanamkan kebencian. Dan akhirnya orang-orang yang membencinya itu berkelompok dan bersepakat membuli Anissa. Awalnya mereka hanya melakukan hal yang masih bisa aku atasi. Sampai di hari itu, ucapan Anissa tercekat di tenggorokan tertahan oleh perasaan sakit dan sesak di dada. Mengingat kejadian masa kecilnya yang membuatnya trauma itu, Egy segera memeluk erat tubuh sang istri dan memberi usapan lembut. Dia menghembuskan napas panjang ikut merasakan keperihan yang dirasakan oleh istrinya. "Cukup, kau jangan menceritakannya lagi. Sekarang kau tidurlah dan lupakan masa itu." Anissa membalas memeluk membenamkan wajah di dada sang suami. "Aku lega, kamu tidak keberatan dengan diriku yang seperti ini." "Apa yang kau katakan, Anissa?" "Tentu saja aku tak akan keberatan, karena kau adalah istriku." Sebersih senyuman terulas di bibir Anissa merasakan kehangatan di lubuk hati. Dia benar-benar telah menganggapku istrinya. Aku sungguh senang mendengarnya. Batin Anissa seiring memejamkan mata menuju alam mimpi. Berbeda dengan si Egy yang rahangnya sudah mengeras menahan amarah dalam diri. "Akan kubalas para brengsek yang telah membuatmu trauma begini, Anissa. Akan kubuat mereka merasakannya lebih dari yang kau rasakan."
Batin dia seiring pelukannya di tubuh Anissa mengerat seakan takut kehilangan.